Perkenalkan, nama saya Leticia Deborah Kawengian. Saya dari kelas 12 IPA 1 dan pada saat ini saya akan melakukan praktikum korosi pada paku. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita pernah melihat benda-benda yang terbuat dari besi seperti kawat, paku, baut, pagar, dan lain sebagainya. Dan barang-barang tersebut pasti kita pernah melihatnya berubah menjadi warna kecoklatan dan apabila kita pegang akan menempel pada kulit kita. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Maka dari itu saya akan melakukan praktikum pada saat ini, yaitu praktikum korosi atau perkaratan. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perkaratan atau korosi, dan yang kedua bagaimana jadinya paku yang diperlakukan dengan cara yang berbeda-beda, dan yang ketiga untuk mengetahui cara mencegah terjadinya perkaratan. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu korosi. Korosi yaitu perubahan logam secara fisika atau kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Saya akan menyebutkan faktor-faktor atau apa penyebab yang membuat atau mempercepat terjadinya korosi. Yang pertama ada air dan kelembapan udara, yang kedua ada suhu, yang ketiga elektrolit, dan yang keempat derajat keasaman. Yang kelima, permukaan logam yang tidak rata. Yang keenam, terbentuknya sel elektrokimia. Selanjutnya yaitu cara mencegah terjadinya korosi atau perkaratan. Berikut adalah cara-cara yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya korosi. Yang pertama yaitu melakukan pengecatan. Yang kedua yaitu dibalut dengan plastik. Yang ketiga pelapisan dengan krom, dan yang keempat pelapisan dengan timah, dan yang terakhir yaitu pelapisan dengan seng. Baiklah, pada saat ini saya akan menunjukkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu 3 buah plastik, 3 karet, dan 4 buah paku besi. Gelas yang pertama berisi air biasa, dan gelas kedua berisi larutan garam, dan yang ketiga gelas yang berisi air sabun, dan yang paling terakhir yaitu gelas yang berisi minyak goreng. Selanjutnya, cara kerja dari praktikum. Setelah alat dan bahan telah siap, masukkan 4 buah paku tadi ke dalam masing-masing 4 gelas yang telah tersedia. Dan untuk langkah selanjutnya, tutuplah gelas yang kedua, gelas yang ketiga, gelas yang keempat dengan plastik tadi dengan menggunakan karet yang telah disediakan, dan untuk gelas pertama dibiarkan untuk tidak tertutup. Dan yang terakhir yaitu kondisi paku yang direndam ke dalam gelas yang berisi berbagai larutan selama 7 hari. Setelah 1 minggu, keluarkan paku dari masing-masing gelas dan lihat serta amati perbedaan dari paku yang ada di gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, dan gelas yang keempat.
pada saat ini saya akan membahas hasil dari praktikum tadi. Yang pertama, di gelas pertama yang berisi paku dan berisi air serta dibiarkan terbuka, keadaan paku sangat berkarat. Dan pada gelas kedua berisi paku dengan larutan garam yang tertutup, menghasilkan paku yang berkarat tetapi tidak sepenuhnya berkarat seperti yang ada pada gelas pertama. Pada gelas yang ketiga yang berisi air sabun dengan keadaan tertutup, kondisi paku sedikit berkarat. Dan pada gelas yang keempat yang berisi minyak goreng, kondisi paku di dalamnya tidak berkarat. Dari perlakuan yang berbeda-beda yang dilakukan pada paku, kita mendapat kondisi paku yang berbeda-beda. Dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 7 hari, bahwa gelas yang pertama, yaitu yang berisi air dan dibiarkan terbuka, kondisi paku yang ada di dalamnya sangat berkarat dibandingkan dengan paku-paku lainnya. Hal ini disebabkan karena paku yang ada di dalam gelas dengan berisi air dan biarkan terbuka mengalami kontak dengan air dan oksigen yang ada di udara bebas. Teori ini memperkuat bahwa air dan oksigen dapat mempengaruhi terjadinya korosi atau perkaratan. Sedangkan keadaan paku yang ada di gelas yang keempat, yaitu yang berisi minyak goreng, tidak mengalami perkaratan. Hal ini disebabkan karena di dalam minyak goreng tidak mengandung oksigen, sehingga proses perkaratan pun tidak terjadi. Ditambah lagi keadaan gelas yang ditutup rapat, sehingga tidak terjadi kontak dengan oksigen. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi kimia dari suatu logam dengan lingkungannya. Seperti dalam percobaan yang telah dilakukan, akibat terjadinya korosi pada paku diakibatkan karena permukaan paku yang terkontak langsung dengan air dan oksigen serta faktor pelarut lainnya. Untuk menghindari terjadinya korosi pada besi, kita harus mencegah terjadinya kontak antara besi dengan air dan oksigen maupun larutan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Sekian, saya Leticia Deborah Kaunian dari kelas 12 IPA 1. Terima kasih.